Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, sehat, yes. Iya, kita kembali lagi ibadah kita. Sebelum kita mengikuti ibadah kita, kakak harap adik-adik sudah menyediakan Alkitabnya. Dan tidak ada yang bermain-main, tidak ada lagi yang tidur-tiduran. Karena kita mau mulai ibadah kita bernyanyi. Adik-adik masih ingat kan? Mata Tuhan melihat, 1, 2, 3 ya. Tuhan melihat apa yang kau perbuat, baik yang baik, yes, maupun yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi. Tuhan melihat apa yang kau perbuat, baik yang baik, yes, maupun yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Masih semangat kan adik-adik? Masih dong Kak. Iya, kita masih memuji Tuhan. Kita bernyanyi lagi. Hidupku bukannya aku lagi. Oke. Bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Yesus dalamku. Sekali lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Ya adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan kita. Kita angkat pujian kita, hidup ini adalah kesempatan. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri.
jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, karena hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah minggu. Tuhan, biarlah Engkau yang berbicara melalui kakak kami, sehingga apa yang dia sampaikan ini sungguh-sungguh datangnya dari Tuhan dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Mari Bapa, kami sudah siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adikku semua, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini diambil dari kitab Keluaran 18. Keluaran, Perjanjian Lama ya. Keluaran 18 ayat 19 sampai 27. Yang sudah bisa baca, kita baca pelan-pelan ya. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa. Maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya
dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu. Perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom. Nah, jadi masih semangat? Harus semangat ya adik-adik ya. Firman Tuhan ini tadi Dek, kalau kita lihat judul perikopnya adalah pengangkatan hakim-hakim. Pengangkatan hakim-hakim. Tadi kita lihat bagaimana Musa memimpin bangsa Israel yang begitu banyak Dek. Tahu nggak Dek berapa jumlahnya? Banyak Dek. Jumlahnya 600.000 orang. 600.000 orang. Musa sendiri yang mimpin. Bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Nah, capek kan Dek? Capek Musanya. Sehingga ketika bapak mertua itu bapak dari istrinya. Ya, bapak mertuanya itu melihat Musa, kok capek banget dia ya. Lelah banget dia ya menghadapi bangsa Israel sebanyak ini gitu. Akhirnya dipanggilnya lah Musa. Musa sini gitu. Terus kenapa Pak? Nah sini, kamu terlalu capek kalau begini kerjanya. Terus bagaimana Pak? Sekarang kamu pilihlah wakil-wakilmu di antara bangsa-bangsa ini. Yang cakap, yang takut akan Tuhan. Itulah pesan mertua Musa. Siapa tadi nama mertuanya? Yo, siapa yang bisa? Yitro, ya. Yitro nama mertua Musa. Jadi apa Pak yang saya lakukan? Kata Musa sama mertuanya. Dia bilang apa Dek? Pilihlah pemimpin untuk 1.000 orang. 1.000 orang. Pilih lagi pemimpin untuk 100 orang. Baru yang 50 orang. Baru 10 orang. Ya, sekali lagi pilih pemimpin untuk 1.000 orang. Kemudian pilih lagi untuk 100 orang. Pilih lagi 50 orang. Baru 10 orang. Nah, adik-adik pikir-pikir Musa, oh iya benar juga nih kata bapak ini gitu. Akhirnya dia pilihlah Dek. Buat pemimpin 1.000 orang dia pilih 1. Di antara 1.000 itu dia ambil lagi 100 orang, pemimpinnya 1. Dia melakukan apa yang disampaikan, apa yang dipesankan oleh bapak mertuanya. Nah, dia binalah pemimpin-pemimpin itu. Kalau perkara yang kecil kalian aja yang selesaikan. Kalau perkara yang besar kalian tidak bisa selesaikan, baru sampaikan ke saya. Itu pesan Musa kepada pemimpin yang telah dia pilih. Dan akhirnya itu berjalan Dek. Berjalan dengan baik. Dan tadi apa kita lihat dari bacaan kita? Akhirnya bangsa Israel bisa pulang ke rumahnya masing-masing dengan lega. Karena masalahnya sudah diselesaikan. Kalau 600.000 orang itu ditangani oleh Musa sendiri, bisa Dek pulang belum selesai masalahnya. Besok harus datang lagi, besok harus datang lagi. Nah, itulah gunanya Musa mau mendengarkan nasihat mertuanya.
adik-adikku semuanya, dari balita kecil 1, kecil 2, pernahkah adik-adik mendapatkan nasihat? Pasti pernah. Ya, sering dinasehatin mamanya, nasihatin bapak atau neneknya, bulangnya atau kakaknya. Sering adik-adik mendapatkan nasihat. Ayo, apa contohnya nasihatnya? Masih ingat nggak? Kalau misalnya males makan, dia bilang, makan nak. Kalau tidak makan nanti perutnya sakit. Nah, itu nasihat kan? Kenapa itu dinasehati? Supaya lebih baik, supaya tidak sakit perutnya. Nah, seperti Musa tadi, dia menjadi lebih baik karena mendengarkan nasihat mertuanya. Kita pun seperti itu adik-adik. Kita harus mendengarkan nasihat orang lain supaya kita menjadi lebih baik. Hari ini tema kita adalah lebih baik. Semua sebutkan. Lebih baik. Siapa yang mau menjadi lebih baik? Ayo, tunjuk tangannya. Kakak yakin pasti semua adik-adikku mau menjadi lebih baik. Oleh sebab itu, dengarkan semua. Nasihat siapapun yang menasehati adik-adik, dengarkan dan lakukan. Ya, misalnya adik-adik selama ini mandinya asal-asalan. Mandi, begitu selesai mandi dilihat mamanya. Loh, ini masih kotor tangannya, kakinya belum digosok. Nah, itu satu nasihat. Besok kalau mandi dibersihin lagi semua. Gitu, jangan udah dinasehati begitu lagi. Nah, kemudian contohnya lagi, kalau belajar. Kalau nggak disuruh mama belajar, ayo nakku belajar. Nggak belajar. Belajar itu untuk siapa? Untuk diri sendiri kan? Jadi tanpa disuruh orang tua pun harus belajar. Tanpa diingatkan pun harus belajar. Jangan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun harus diingatkan terus belajar. Harus kita berusaha untuk lebih baik seperti tema kita. Ya, Dek, sekarang kita masa pandemi. Kalau adik-adik perhatikan di handphone, di TV, semua ada perintah itu di rumah saja. Dari dulu toh nggak ada seperti itu kan? Nah, karena situasi yang berbahaya kalau kita keluar rumah, makanya di mana-mana ada perintah di rumah saja. Itu nasihat, Dek. Itu pesan, harus dilakukan. Jangan keluar rumah. Sekarang makin banyak ini virus-virus corona. Makin banyak yang sudah terpapar. Kita jangan sampai ada yang kena. Oleh sebab itu apa yang kita lakukan? Jangan keluar rumah. Di rumah saja. Kalau terpaksa keluar rumah, pakailah masker. Ya, pakailah masker. Itu sudah dipesankan, Dek, di mana-mana itu sudah ada dipesankan. Jangan kita melanggar pesan itu. Ya, adik-adikku. Nah, jadi banyak adik-adik yang mendapatkan pesan dari siapapun, dari TV, dari sosial media, dari HP ya, dari keluarga, itu semua untuk kebaikan adik-adik. Jadi harus dilakukan dalam hal sekecil-kecilnya, harus dilakukan. Nah, apalagi zaman sekarang kita sudah zaman canggih ya, zaman semakin maju. Kalau dulu ngirim surat, ngirim berita pakai surat, tulis surat. Sekarang pakai handphone. Ya. Dulu kalau ngetik pakai mesin ketik. Sekarang komputer. Nah, makin canggih. Jadi lebih baik kan?
zaman ini makin maju, makin baik. Kita pun harus makin maju supaya hidup kita lebih baik. Ya, adik-adikku semua. Jadi ada kakak kasih gambar contoh yang tidak baik. Seperti ini. Bagaimana gambarnya? Seneng gak lihatnya? Ayo. Wajahnya cemberut, rambutnya acak-acakan, bajunya pun wah miring sana miring sini. Baik enggak dek? Enggak baik kan? Nah sekarang coba lihat gambar yang ini. Bagaimana? Wah baik, rapi. Rambutnya rapi, ada pitanya, bajunya rapi. Enak nggak lihatnya? Pasti enak, pasti seneng lihatnya. Indah dipandang, wajahnya senyum. Ya, jadi kalau kita cemberut, orang ngelihatnya pun serem. Tapi kalau kita senyum, orang pun langsung tersenyum melihat kita. Jadi kita harus menjadi lebih baik. Jangan yang tetap aja yang tidak baik. Harus berubah deh menjadi yang lebih baik. Nah, jadi adik-adikku semua, apa tadi tema kita? Lebih baik. Nah, ayat hafalan hari ini diambil dari Efesus 5 ayat 16. Sekali lagi ingat ya, Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi pergunakan waktu yang ada deh, karena hari-hari ini jahat katanya. Dan hari ini tidak bisa diulang lagi. Besok kita mau kembali ke hari ini nggak bisa. Makanya mumpung hari ini ada, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Besok kita harus menjadi lebih baik. Jangan malah mundur. Ya, karena tadi katanya hari-hari ini adalah jahat. Jadi kita harus hati-hati deh. Ayat hafalan ini tugasnya adalah tuliskan di buku gambar, tulisannya besar, diwarnain yang seindah-indahnya, sebagus-bagusnya, tempel di rumah. Begitu ditempel, dipoto, kirim ke grup kelasnya masing-masing. Sekali lagi ya, ayat hafalannya ditulis di buku gambar, diwarnain tulisannya yang besar, tempel di dindingnya, dipoto, kirim ke grup kelas masing-masing. Demikian firman Tuhan hari ini, mudah-mudahan adik-adik dapat mengerti. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kami diingatkan Tuhan supaya kami mau seperti Musa Tuhan. Dia dinasehati mertuanya, dia melakukannya. Kami juga sebagai anak kecil Tuhan, kalau dinasehati orang tua, kami mau melakukannya Tuhan, supaya kami menjadi lebih baik. Terima kasih Bapa, berkati firman ini supaya terus terngiang-ngiang di telinga kami dan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan. Sekarang kita mau memberikan persembahan kita. Kita angkat pujian kita. Isekin kami enda, oh Bapa. Adik-adik sudah siap persembahannya ya? Isekin kami enda, oh Bapa, maka kami ngasumbare bandu. Laboban gegak kami, oh Bapa, lako mereman bandu. Lai pesilit ibas kami, oh Bapa,
Adik-adik, sekarang kita akan berdoa dulu. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita ikut ibadah hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami sudah dapat hadir kembali di dalam ibadah kami. Engkau memberkati kami Tuhan supaya ketika kami beribadah kami dapat mengikutinya dengan baik dan sungguh-sungguh. Biarlah Tuhan Engkau memberkati semua alat yang kami pakai walaupun kami beribadah secara online. Engkau memberkati adik-adik kami semuanya dimanapun mereka berada supaya mereka juga dapat bersungguh-sungguh mengikuti ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Doa persembahan sama doa syafaat ya. Adik-adik, tadi adik-adik sudah kumpulkan persembahannya, sekarang kita mau berdoa untuk persembahan kita, sekalian untuk doa syafaat. Adik-adik ada yang mau didoakan? Baik ya, adik-adik semua lipat tangannya, kita akan berdoa untuk persembahan kita dan kita berdoa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan kami pada saat sebentar ini tadi. Tuhan Engkau memberkati persembahan kami ini supaya dapat dipakai untuk berita firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan untuk setiap adik-adik kami yang memberikan persembahan ini, Tuhan berkati yang menjadi saluran berkat dan berkati setiap pekerjaan orang tua kami Tuhan. Berkati mereka dalam kesehatannya dan juga rezekinya supaya Tuhan pada saat yang akan datang kami dapat memberikan yang lebih baik lagi dan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, pada saat ini pun kami mau berdoa untuk semua adik-adik kami yang sudah hadir di dalam ibadah kami pada hari ini. Di dalam persekolahan mereka, di dalam pergaulan mereka dan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan juga terlebih-lebih dalam kesehatan mereka. Tuhan Engkau memberkati mereka supaya mereka senantiasa tetap di dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Tuhan kami berdoa untuk adik-adik kami ini jikalau ada yang sudah mengikuti ujian di sekolah mereka. Engkau memberkati supaya mereka sungguh-sungguh mempersiapkan diri mereka belajar dengan baik. Dan mereka akhirnya nanti dapat mengikuti setiap ujian dan ulangan dari sekolah mereka dengan baik dan memperoleh nilai yang baik pula. Tuhan, kami berdoa juga untuk orang tua daripada adik-adik kami. Tuhan memberkati supaya mereka juga senantiasa tetap bersukacita, bersyukur di dalam setiap kehidupan mereka dan tetap senantiasa mendampingi adik-adik kami ini ketika beribadah dan juga ketika bersekolah secara online. Tuhan, kami berdoa untuk semua pertua diaken, pendeta kami, dan semua pengurus, biarlah Tuhan Engkau memberkati di dalam setiap pekerjaan pelayanan mereka. Biarlah mereka juga senantiasa dapat melakukan setiap pelayanannya dengan sungguh-sungguh dan senantiasa hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah kami, biarlah Engkau memberkati mereka di dalam segala tugas dan pekerjaan mereka. Mereka dapat melakukan setiap tugasnya dengan sungguh-sungguh dan juga Tuhan untuk memikirkan kesejahteraan rakyat kami di negara kami ini. Tuhan kami berdoa juga untuk kehidupan kami 1 minggu ke depan, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, khususnya adik-adik kami semuanya supaya mereka setiap saat dengar-dengaran akan firman-Mu. Dan Tuhan memberkati kami supaya pada minggu yang akan datang pun kami dapat kembali beribadah dengan penuh sukacita. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami datang kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekarang adik-adik kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.